Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ahmad Zaki, NPM 2335107888. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan, di sini saya akan membuat video tentang pertemuan 1 sampai pertemuan 6, yaitu tugas UAS Praktikum Big Data. Baiklah, pada bagian pertama ini, di sini saya akan menjelaskan pertemuan pertama, yaitu ada import library, yang dimana fungsinya itu mengimport Spark Session dan komponen utama PySpark yang digunakan untuk menjalankan aplikasi Spark dan mengelola data frame. Nah, yang kedua itu ada membuat Spark Session, yang dimana membuat nama aplikasi, analisis, aktivitas user. Nah, jika sudah ada session, maka akan menggunakan session yang sudah berjalan. Terus berikutnya ada membuat data. Di sini membuat dataset sederhana yang berisi data aktivitas pengguna website, yaitu ID pengguna, jenis aktivitas, dan durasi aktivitas dalam detik. Terus di sini ada menentukan nama kolom. Di sini menentukan nama kolom, yaitu ada memberikan nama pada setiap kolom agar data lebih mudah dibaca dan diolah. Berikutnya ada membuat data frame, yaitu mengubah data yang sebelumnya berbentuk menjadi data frame PySpark sehingga dapat diproses menggunakan fitur Spark. Berikutnya ada menampilkan isi data, yang dimana menampilkan seluruh isi data frame dalam bentuk table. Terus ada menampilkan struktur data frame seperti nama kolom dan tipe data masing-masing kolom. Berikutnya ada memilih kolom tertentu, yang dimana menampilkan hanya kolom user ID dan activity tanpa menampilkan kolom durasi. Terus ada melakukan filter data, yang dimana menyaring data sehingga hanya aktivitas dengan durasi lebih dari 150 detik yang akan ditampilkan. Dan yang terakhir ini ada menghitung rata-rata durasi menggunakan fungsi AFG untuk menghitung rata-rata durasi seluruh aktivitas pengguna dalam data frame. Nah, kesimpulan pada pertemuan pertama ini yaitu program ini cuma menunjukkan cara bagaimana dasar menggunakan PySpark, mulai dari membuat Spark Session, membuat data frame, menampilkan data, memilih kolom tertentu, melakukan filter data, hingga menghitung rata-rata durasi aktivitas pengguna. Nah, dengan PySpark, mengolah data dapat dilakukan secara efisien, terutama untuk dataset berukuran besar. Ini adalah bentuk output yang pada codingan pertemuan pertama. Nah, saya lanjut ke pertemuan kedua. Masalahnya pertemuan kedua itu hanya menginstal Adobe, jadi saya tidak menjelaskan terlalu banyak. Saya lanjut ke pertemuan 3. Nah, pada codingan pertama ini seperti tadi, di sini mengimport library yang fungsinya mengimport library PySpark untuk membuat Spark Session serta mendefinisikan struktur dan tipe data pada data frame. Terus ada inisialisasi Spark Session, yang dimana membuat Spark Session jika belum ada, sehingga program dapat menjalankan proses analisis data. Terus mendefinisikan skema data, yang dimana menentukan struktur table, drivers, dan riders seperti nama kolom serta tipe datanya agar lebih terorganisir. Terus ada membuat data contoh, yang dimana membuat data contoh yang berisi informasi penghuni dan riwayat perjalanan sebagai bahan analisis. Nah, berikutnya itu ada membuat data frame, yang membuat data frame yang dimana mengubah data contoh menjadi data PySpark sehingga dapat diproses menggunakan SQL Spark. Terus ada membuat temporary view. Nah, sini mendaftarkan data frame sebagai tabel sementara agar dapat diakses menggunakan perintah SQL. Terus ada CTE driver use summary, yang dimana membuat tabel sementara yang berisi ringkasan performa setiap pengemudi. Terus ada join table, yang dimana menggabungkan data pengemudi dengan data perjalanan berdasarkan driver ID. Berikutnya ada filter data, itu hanya mengambil perjalanan yang statusnya komplit sehingga perjalanan yang dibatalkan tidak dihitung. Terus yang di sini ada agregasi data, fungsinya menghitung total pendapatan dan total jarak tempuh setiap pengemudi. Terus ada group by. Nah, di sini mengelompokkan data berdasarkan setiap pengemudi agar hasil perhitungan dilakukan per driver. Terus ada CTE, driver ranking. Membuat tabel sementara kedua untuk memberikan peringkat kepada setiap pengemudi. Berikutnya ada menampilkan hasil. Menampilkan hasil yaitu menampilkan nama pengemudi, jenis kendaraan, total pendapatan total jarak, dan peringkat.
Terus ada mengurutkan hasil, yaitu mengurutkan hasil berdasarkan peringkat sehingga pengemudi terbaik muncul di urutan pertama. Terus menjalankan query ini, perintah yang terakhir yaitu menjalankan query SQL pada Spark dan menampilkan hasil analisis dalam bentuk table. Nah, kesimpulan pada pertemuan 3 ini yaitu PySpark SQL itu untuk menggabungkan data pengemudi dan perjalanan, menghitung total total pendapatan serta jarak tempuh dari perjalanan yang selesai, kemudian memberikan peringkat pengemudi berdasarkan total pendapatan menggunakan fungsi rank, dan pendekatan ini performa setiap pengemudi dapat dianalisis secara efisien. Berikut ini adalah output dari pertemuan 3. Baik, saya lanjut ke pertemuan 4. Pada pertemuan 4 ini, pada saat pertama ini ada untuk menginstal PySpark dan menginisialisasi Spark Session untuk memulai lingkungan Spark. Sel kedua itu ada membuat data frame utama dengan DF dengan 1 juta baris dan menambahkan beberapa kolom untuk kerumitan data. Sel ini juga membuat data frame dasar DF dengan 1 juta baris, kemudian ia menambahkan 3 kolom baru, kategori, group ID, dan amount yang berasal dari kolom ID, membuat data yang lebih kompleks untuk penguji kinerja. Dan ini juga mencetak jumlah total baris data frame. Pada sel berikutnya ini ada merepartisi data frame utama atau DF menjadi 10 partisi untuk distribusi data yang lebih baik di Spark. Sel berikutnya itu ada fungsi membuat data frame kategori DF yang berisi nama kategori digunakan sebagai table referensi. Nah, sel ini juga membuat data frame lain, kategori DF dengan 100 baris. Ini mengganti nama kolom ID menjadi kategori dan menambahkan kolom kategori name dengan menggabungkan kategori dengan nomor kategori. Data frame ini akan digunakan sebagai table pencarian untuk kategori. Ini menampilkan 5 baris pertama dari data frame tersebut. Pada codingan berikutnya itu ada mendaftarkan kedua data frame DF dan kategori DF sebagai tampilan tabel sementara untuk query SQL. Berikutnya itu ada mendefinisikan query SQL yang akan digunakan untuk menganalisis transaksi dengan menggabungkan dan mengagregasi data. Berikutnya itu ada menjalankan query SQL pertama dan mengukur waktu eksekusi tanpa menggunakan sesing part, yang mana menjalankan query SQL yang didefinisikan sebelumnya tanpa melakukan CC pada data frame DF. Ini merekam waktu mulai menjalankan query menggunakan Spark SQL, menampilkan beberapa hasil pertama menggunakan show, merekam waktu berakhir, dan kemudian mencetak waktu eksekusi menunjukkan kinerja tanpa sesing. Berikutnya ada sel berikutnya pada sel berikutnya itu ada mengaktifkan sesing untuk data frame utama di memori Spark untuk mempercepat query berikutnya. Pada codingan berikutnya ini ada menjalankan query SQL yang sama lagi, kali ini dengan data yang dicache dengan membandingkan waktu eksekusinya. Pada codingan yang berikut ini ada print execution plan. Nah, saya ini menampilkan rencana eksekusi action plan dari query Spark untuk memahami bagaimana Spark memproses data secara internal. Pada codingan terakhir ini yaitu menghapus data frame dari Spark untuk membebaskan sumber daya memori. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan materi pertemuan 5. Nah, pada materi kali ini bagian awal itu ada import library, yang dimana mengimport library yang diperlukan untuk mengukur Spark, mengukur waktu eksekusi dan membuat data acak. Terus ada konfigurasi PySpark yang dimana mengatur agar PySpark menggunakan interpreter Python yang sedang aktif serta menjalankan Spark pada localhost. Terus ada menghentikan Spark lama. Nah, di sini menghentikan Spark session sebelumnya agar tidak terjadi konflik saat membuat session baru. Terus membuat Spark session yang dimana membuat Spark session dengan mode lokal sehingga Spark memanfaatkan seluruh core CPU yang tersedia. Berikutnya ada membuat dataset dummy, yang dimana membuat dataset dummy sebanyak 500.000 baris sebagai data untuk penguji performa Spark. Codingan berikutnya itu ada menambahkan kolom acak, yaitu menambahkan kolom nilai acak dan kategori acak agar data menyerupai data nyata. Terus ada melihat jumlah partisi, yang dimana menampilkan jumlah partisi data dan jumlah thread yang digunakan Spark untuk proses paralel. Terus ada menulis data ke CSV, yaitu menyimpan dataset ke format CSV sambil mengukur waktu penulisannya. Terus ada menulis data ke Farquad, yang dimana menyimpan dataset ke format Farquad yang lebih efisien untuk menganalisis data besar. Terus ada membaca dan mengagregasi CSV, yang dimana membaca file CSV lalu menghitung total nilai berdasarkan kategori untuk mengukur waktu proses.
Berikutnya ada membaca dan mengagregasi barcode. Yang dimana ini melakukan proses yang sama pada file barcode untuk membandingkan performanya dengan CSV. Terus ada uji tanpa cache, yang dimana menghitung jumlah data tanpa menggunakan cache sehingga Spark membaca data dari awal. Terus ada mengaktifkan cache cache, menyimpan data frame ke memori agar proses berikutnya dapat dijalankan lebih baik, lebih cepat. Terus uji dengan cache, yang dimana menjalankan query yang sama setelah cache aktif untuk membandingkan waktu eksekusinya. Terus ada menampilkan action plan, yang fungsinya itu menampilkan action plan, yaitu langkah-langkah yang akan dilakukan Spark untuk mengeksekusi query sehingga proses proses optimasi dapat dianalisis. Nah, ini kesimpulan pada pertemuan 5 ini yaitu optimasi kinerja PySpark dengan membandingkan format CSV dan barcode, mengukur waktu baca dan tulis data, memanfaatkan cache untuk mempercepat eksekusi query berulang, serta menggunakan action plan untuk melihat bagaimana Spark mengoptimalkan proses pengolahan data. Hasilnya format barcode dan penggunaan cache umumnya memberikan performa yang lebih cepat dibandingkan CSV tanpa cache. Berikut adalah output dari pertemuan 5 tadi. Oh ya, ini pada codingan terakhir ini saya lupa jelaskan. Di sini perintah ini digunakan untuk menampilkan isi data frame df flag sebanyak 500 baris. Nah, di layar parameter truncate atau files membuat isi setiap kolom ditampilkan secara penuh tanpa dipotong, sehingga seluruh nilai dapat terlihat dengan jelas. Baiklah, berikutnya saya akan jelaskan materi di pertemuan 6. Pada awal ini, seperti biasa itu ada mengimpor library. Fungsinya mengimpor library yang diperlukan untuk menjalankan Spark atau mengatur Python, mengukur waktu eksekusi, dan membuat data acak. Terus ada mengkonfigurasi dan Spark Session. Yang mana ini mengatur lingkungan PySpark, menghentikan session lama jika ada, lalu membuat Spark Session baru. Terus membuat dataset. Terus ada membuat dataset dummy, yaitu membuat dataset sebanyak 500.000 baris dengan kolom nilai acak dan kategori acak sebagai data uji. Terus menulis data ke CSV, yang dimana menyimpan dataset ke format CSV dan menghitung waktu yang dibutuhkan. Berikutnya ada menulis data ke barcode, yang dimana menyimpan dataset ke format barcode untuk dibandingkan performanya dengan CSV. Berikutnya ada membaca dan agregasi CSV, yaitu membaca file CSV, menghitung total nilai berdasarkan kategori, lalu mengukur waktu proses. Dan berikutnya ada membaca dan agregasi barcode, yang dimana membaca file barcode dan melakukan agregasi yang sama untuk membandingkan kecepatannya. Terus ada uji tanpa cache, yang dimana menghitung jumlah tanpa cache sebagai acuan waktu eksekusi. Terus ada mengaktifkan cache, yang dimana menyimpan data frame ke memori agar proses berikutnya lebih cepat. Berikutnya uji dengan cache, yang dimana menjalankan query yang sama setelah cache aktif untuk melihat peningkatan forma. Berikutnya ada action plan. Fungsinya itu menambahkan action plan, yaitu langkah-langkah yang digunakan Spark untuk melakukan query dan proses optimasi. Nah, sekian presentasi saya pada tugas UAS Big Data ini, menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Jika ada kesalahan atau kehilapan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.